Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018 maksud kami. Dan di Jawa Timur sudah ada 68,75% dan pasangan Hovifah sudah mulai unggul 52,34%. Stabil ini, Bang Ade. Ini melihatnya bagaimana, Bang Ade? Ya, biasanya ya, ini kita bicara pola ya. Tidak biasanya kalau begitu dia naik terus dan angkanya stabil terus, sebentar lagi kita biasanya SMRC sudah mulai berani untuk mengambil kesimpulan. Tapi sekarang udah berapa? 67% ya? Berapa tadi? 67%. Barangkali nanti sekitar sudah 70-an% kalau masih 5% terus. Ya kita biasanya udah agak berani untuk mengatakan kayaknya si Hovifah fix menang gitu. Bisa syukuran ya? Bisa syukuran. Oke. Tapi di Jawa Barat belum ya? Ini Jawa Barat coba kita lihat ya. Udah 59,55% dan nggak berubah. Nggak ada berubah. Angkanya stuck. Angkanya stuck di situ. Oke. Ya kalau ini stuck terus sampai nanti 70% masih begini juga, ya kita juga akan mengatakan kayaknya sih kalau begitu. Tapi lagi-lagi itu sih masih di batas margin of error. Kenapa ada kata kayaknya nih, Bang Ade? Karena angkanya tipis gitu. Jadi margin of error-nya 3, sekian persen. Selisihnya 5%. Jadi itu yang gitu loh. Kita sebagai peneliti juga nggak boleh terlalu sombong dong untuk mengatakan bahwa kami yakin gitu ya. Kami yakin kalau jauh antara margin of error sama si hasilnya ya. Termasuk Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan akhirnya sekarang kita bisa lihat terakhirnya pasangan nomor 3,52%. Ini sih kalau ini 75% kalau ini kita dengan yakin bilang kalau ini kita yakin bilang bahwa Pak Nurdin Abdullah menang. Berarti kemungkinan besar kita katakan Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Jawa Timur jangan dulu. Jawa Timur jangan dulu. Karena selisihnya baru Sulawesi Selatan masih 5% ya. Kalau Sumatera Utara? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, mana tadi? Sumatera Utara. Sumatera Utara masih 60% tapi kayaknya sih. Lalu kita ke Jawa Barat. Belum bisa juga dipastikan. Kalau Jawa Barat nggak bisa. Belum. Masih 59%. Selisihnya masih 3%. Bahkan nggak sampai 3% sekarang. Dan kita ke Jawa Barat. Jawa Barat ini itu selisihnya 3% yang kita katakan antara Ridwan. Pertarungan di Jawa Barat. Nah, ini kita ke Jawa Tengah. Kalau ini yakin sudah 87,33%. Ini udah boleh pesta lah Pak Ganjar. Pendukung Pak Ganjar udah mulai bisa keliling-keliling kota. Berarti di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sudah bisa di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan fix. Sumatera Utara belum? Belum saya rasa ya. Angkanya masih 60% kalau nggak salah tadi. Mas Adi, bagaimana nih melihat Bang Ade Armando di SMRC sudah bisa melihat kemungkinan besar Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sudah terlihat hasilnya siapa yang menjadi pemenang? Kalau di Jawa Tengah data yang masuk sudah 82% dengan selisih yang sudah 10%. Jadi artinya kalau tak ada badai, tidak ada tsunami yang cukup luar biasa, saya kira potong tumpengnya sudah bisa dimulai secara perlahan. Ini sekedar tidak mendahului kehendak Tuhan ya Mas. Tentu saja. Itu kalau untuk yang Jawa Tengah dan Sulsel lah mungkin ya. Tapi kalau untuk di Jawa Barat, ini kalau Sumatera Utara kan sudah jauh nih. Selisihnya sudah hampir 10%. Hampir 20. Hampir 20%. Oh ya itu datanya. Mungkin Sumatera Utara udah juga boleh minum-minum. Jangan minum. Minum air putih lah. Tapi untuk Jawa Timur dan Jawa Barat, ini harus banyak istikharah dulu lah. Karena berdoa ya. Iya, lihat di Jawa Tengah udah hampir 90%. Karena kemenangannya dalam margin of error. Misalnya Hovifah unggul 5%, tapi margin of error quick count-nya itu 3-4%. Artinya apapun bisa terjadi, 73%. Tapi itu tadi yang betul Mas Adi bilang. Selisihnya kurang lebih 5%. Margin of error masih 3,5%. Suara masuk masih 73%. Berarti ada kemungkinan bakal berselisih. Masih ada kemungkinan. Seperti MotoGP juga. MotoGP. Kalau yang di mana di Sumatera Utara, Pak Abdul Somad udah bisa gembira. Sebagai warga Sumatera Utara. Termasuk Panglima TNI. Panglima TNI bisa gembira-gembira, nyanyi-nyanyi, hura-hura sekarang. Mas Adi, seperti apa tadi? Di Jawa Barat ini memang harus banyak berdoa. Gitu ya. Siapa tahu memang jagoannya ini. Karena stuck sampai sekarang nih. Kita diskusi sudah hampir setahun. Angkanya masih stuck di angka begitu. Nomor 1 32%. Nomor 2 hampir 30%. Hampir 30%. Kemudian yang asik itu 20%. Itu dari tadi tuh nggak berubah. Sementara pasangan Deddy juga 5%. Segitu aja angkanya dari tadi. Artinya ini
input data dari masing-masing TPS ini balap-balapan dan sepertinya angkanya stabil. Cuman memang keunggulannya masih dalam margin of error, Mas Wahyu. Jadi belum ada pesta yang bisa dimulai di Jawa Barat. Belum khususnya di Jawa Barat. Ya kalau merokok boleh sih. Sekedar meregakan ketegangan-ketegangan. Kan rokok itu biasanya menghilangkan yang begitu. Meski sepenuhnya belum yakin ini dengan angka ini. Lalu kita lihat lagi di Jawa Timur sudah 73% dan belum. Kenapa nih Bang Ade Armando belum bisa dipastikan juga Jawa Timur? Memang mulai menunjukkan tanda-tanda stabil ya. Mulai ya. Kalau kita sebagai peneliti kita mulai juga tidak jauh tadi itu. Ya, jadi kalau Anda bayangkan ada grafiknya kan. Nah, grafiknya tuh lurus sekarang. Tadi Mas Adi juga bilang di Jawa Barat tuh lurus. Asumsinya ini akan lurus terus nggak? Sekarang udah 73%. Sisanya 27% itu akan masih tetap begitu nggak? Jadi nambah Ridwannya Hovifahnya segitu, nambah Ipulnya juga segitu. Kalaupun ada perubahan-perubahannya tidak akan terlalu signifikan. Tapi kan kita sebagai peneliti harus berhati-hati juga ya. Kalau sampai 80% masih begitu, kita mungkin mulai yakin ya. Tapi lagi-lagi ya mengingat masih margin of error 3,5%, selisihnya 5%, seperti Mas Adi katakan, masih ada 20% yang belum masuk. Coba deh kita lihat pelan-pelan kalau mulai naik aja ya, salah satu naik. Kalau yang naik adalah Gus Ipul, wah makin. Atau bisa jadi nih kemungkinan Hovifah mengungguli karena sudah pernah bertarung juga sebelumnya. Ya kalau Hovifah terus tiba-tiba sekarang mulai pelan naik jadi 53 gitu ya. Jadi 54. Jadi selisihnya menjadi jauh. Nah, ketika itulah walaupun baru 80%, kita akan bilang kayaknya sih udah selesai. Menanggapi kata Mas Adi Praetno tadi itu, Bang Adi gimana? Di Jawa Barat belum bisa dipastikan, masih harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar. Iya, itu walaupun gini kalau berdoa kan seolah-olah bisa mengubah. Ini kan enggak salah udah masuk suaranya. Lagi dihitung sekarang. Jadi doa apapun nggak akan mengaruh terhadap hasil akhir. Kan doanya mudah-mudahan salah hitung. Mas Adi prediksinya seperti apa? Salah input data. Memprediksi Jawa Barat seperti apa Mas Adi Praetno? Kalau melihat hasil survei sejak awal memang nomor urut 1 ini stabil. Di banyak survei selalu unggul. Tapi head to headnya dulu sama duo Dedi. Bukan dengan Asyik. Nah itu poinnya. Ini yang kemudian kenapa saya bilang ke Bang Ade, ini PR penting. Kenapa Asyik justru yang head to head dengan RK. Nah, ini ada apa? Ada sesuatu yang harus dijelaskan soal variabel-variabel survei yang kemudian perlu disampaikan kepada publik. Apalagi memang berapa kali pilkada di Jawa Barat, lembaga survei selalu meleset, Mas. Itu harus diakui. Nah, ini pergerakan PKS dan Gerindra yang mengusung Asyik menjadi penting dalam konteks ini, bukan hanya untuk kepentingan elektoral, tapi untuk kepentingan riset-riset ilmiah. Bahwa ada prediksi-prediksi yang sedikit melesat dari potret dan pantauan teman-teman peneliti dalam lembaga survei. Saya juga termasuk orang yang kaget, Asyik ini melesat. Bahkan sejak awal, sebelum mulai quick count, banyak prediksi Asyik lah yang akan mengungguli dalam pilkada Jawa Barat ini. Meski sejauh ini dalam quick count masih belum bisa melampaui suaranya RK, masih stuck. Yang menarik kalau dalam waktu 30-40 menit ke depan, suara Asyik naik itu secara perlahan. Apalagi sampai 30%, tapi RK masih 32%. Ini bukan hanya seperti menunggu Messi dan Argentina lolos Piala Dunia, tapi semacam menanti kemenangan Argentina di Piala Dunia. Mas Adi mengatakan banyak lembaga survei yang meleset hasilnya. Kalau melihat hasil ini, karena memposisikan pasangan Asyik nomor 3, Mas. Posisinya cuma 10% angkanya. Anggaplah begitu. 30% itu dimiliki oleh duo Dedi. Nomor pertama itu RK di angka 40 sekian persen. Jauh sekali disparitasnya. Kalau mungkin yang lain bisa dijelaskan, tapi soal Asyik ini agak susah dijelaskan. Menurut pengamatan Mas Adi gimana? Ya saya kurang tahu persis, tapi setahu saya di Jawa Barat ini lumbung suara PKS salah satunya, meski bukan satu-satunya, karena di situ PKB dan Golkar juga kuat, terus Demokrat juga kuat. Tapi di PKS ini, berapa temuan saya di belakangan itu memang ada pemilih-pemilih tradisional PKS dan militan gitu. Seperti di Jawa Tengah ya? Kalau Jawa Tengah PDIP misalnya. Ini yang turut bisa menjelaskan, ada kelompok-kelompok militan yang mungkin selama ini tidak pernah menyampaikan visi-visi kampanye paslonnya, tapi bahwa mereka bergerak. Bahasa orang PKS disebut dengan direct selling, door to door campaign untuk meminta dukungan langsung kepada masyarakat. Jauh dari hingar-bingar politik, tapi mereka bekerja untuk
memenangkan Asik. Ini kemudian yang turut menjelaskan kenapa Asik datanya hampir 29%, mengalahkan pasangan duo Dedi. Tapi Mas Adi, saya duga ya, ini saya duga closing statement, Bang Adi, saya duga dalam kasus Asik ini mereka berhasil menarik bukan suara PKS. Kalau suara PKS itu memang betul firm, 75% orang PKS itu kalau ditanya dukung siapa? Asik, udah pasti. Nah sekarang kenapa angkanya? Tapi angkanya itu yang berkontribusi bagi yang hasil survei itu, yang cuma 10%-an itu. Nah sekarang kalau angkanya sampai 20 sekian persen, itu artinya ngambil dari pertama pendukungnya Ridwan dan pendukungnya Dedi. Ya karena dua-duanya turun nih. Kalau cuma dari Ridwan yang diambil, kan artinya Dedinya mesti naik, tetap kan? Ini enggak, Ridwannya juga kena. Jadi Ridwan turun. Dedi kena, Dedi itu dalam penelitian kami 30 sekian persen. Tadi cuma berapa? 20 sekian persen. 25%. Tapi yang paling kena artinya Ridwan. Kalau itu stabil begitu terus ya, harusnya 40-an, 43 kalau kami itu. Sekarang hanya 32, turun 11% dari hasil survei. Nah, apa yang menjelaskan turun 11% itu? Baik, terima kasih Bang Adi Armando selaku peneliti SMRC yang telah hadir di studio Jak TV. Sama-sama. Terima kasih juga Mas Adi Praetno selaku pengamat politik yang telah hadir di studio 1 Jak TV. Sama-sama Wahyu. Ya pemirsa, kami akan hadir kembali nanti ya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, tepat di 16 waktu Indonesia Barat yang dihitung cepat Pilkada Serentak 2018. Dan akhir kata, saya Wahyu Tonga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.